Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daerah Diana Tisneri, mengajar di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Dalam kesempatan ini akan membahas tentang jurnal penyesuaian yang diberikan di kelas 12 IPS pada mata pelajaran ekonomi. Kompetensi dasar itu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tahap pengikhtisaran akuntansi diantaranya terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup atau penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, neraca sisa sudah dibahas sebelumnya. Yang akan dibahas sekarang adalah tentang jurnal penyesuaian. Pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian, kemudian identifikasi macam-macam jurnal penyesuaian, menyusun jurnal penyesuaian berdasarkan data, neraca saldo, dan data penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan atau koreksi agar data keuangan menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang telah terjadi dalam satu periode akuntansi. Hal-hal yang memerlukan jurnal penyesuaian pertama adalah pos antisipasi atau accrual, yaitu waktu atau periodisasi yang menimbulkan hak atau kewajiban untuk pendapatan dan beban telah berlalu tetapi realisasi keuangannya belum terjadi. Hal ini terdiri dari beban yang masih harus dibayar atau accrual expense, pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, post transitoris atau deferral, yaitu realisasi keuangan berhubungan dengan hak kewajiban yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi pengakuannya sesuai dengan berlakunya waktu yang jatuh tempo masih perlu diperhitungkan. Yang termasuk post transitoris adalah beban dibayar di muka, verified expense, dan pendapatan diterima di muka. Yang berikutnya adalah adanya penurunan atau penambahan nilai akun karena alasan ekonomis tertentu sejalan dengan berlakunya waktu. Contohnya pemakaian perlengkapan. Penyusutan aktiva tetap berwujud kecuali tanah. Yang keempat, adanya kekeliruan atau kesalahan pencatatan, baik akun atau jumlah, disebut pos koreksi. Contoh, kesalahan mencatat perlengkapan seharusnya akun peralatan. Atau misalnya kita membeli perlengkapan sejumlah 1 juta tercatat 800.000. Nah, itu diperlukan untuk jurnal penyesuaian. Nah, secara garis besar bagian-bagian apa yang harus dibuat jurnal penyesuaian yaitu perlengkapan, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, penghapusan, utang beban, pendapatan diterima di muka, piutang tidak tertagih. Baik, yang berikutnya adalah pencatatan jurnal penyesuaian. Pertama, beban yang masih harus dibayar. Contohnya, perusahaan melakukan pembayaran gaji setiap minggu sebesar 1.200.000. Pembayaran dilakukan tiap hari Sabtu, ya. Nah, tiap Sabtu itu jatuh pada hari Jumat. Maka beban itu belum dibayarkan. Maka berikutnya akan muncul di sini kita hitung yang belum dibayarkannya sebesar 1 juta. Beban gaji dan gaji yang masih harus dibayar. Yang berikutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ya. Di sini pendapatan contoh pada akhir periode perusahaan servis komputer telah menyelesaikan servis dan diperhitungkan 150.000, tetapi uangnya belum diterima. Maka di debitnya pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan di sebelah kredit. Oke. Berikutnya adalah beban dibayar di muka. Ya. Nah, hal ini ada 2 cara apabila
Misalnya pada saat transaksi itu dicatat sebagai beban, maka dicatatnya beban sewa dan kas. Contoh, dari bulan Mei tanggal 1 sampai 31 Desember belum 1 tahun, baru 8 bulan. Yang 4 bulan itu 400.000 merupakan beban untuk periode mendatang. Maka jumlah yang belum menjadi beban atau belum dimanfaatkan, ya, ini sebesar 400.000. Maka di debitnya adalah di sini sewa dibayar di muka dan beban sewa. Yang berikutnya dibayar beban saat transaksi dicatat sebagai harta. Maka pertama saat transaksi kita catat sewa dibayar di muka dan kas. Ya, Mei sampai Desember telah menjadi beban karena telah dimanfaatkan. Maka jurnal penyesuaiannya beban sewa dan sewa dibayar di muka. Oke. Berikutnya, pendapatan diterima di muka juga sama. Pada saat transaksi dicatat sebagai hutang, yaitu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka, ya. Jurnalnya kas pendapatan diterima di muka. Sehingga pada jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka dan pendapatannya di sebelah kredit yang sudah betul-betul menjadi hak kita. Oke. Kemudian pada saat transaksi dicatat sebagai pendapatan atau akun nominal, maka dicatatnya pada saat transaksi kas pendapatan. Nah, pada jurnal penyesuaian yang dicatatnya pendapatan ada di sebelah debit, yaitu yang belum menjadi hak kita. Berapa yang belum menjadi hak kita? 100.000. Nah, pendapatan diterima di muka, ya, ini bertambah sebesar 100.000 ada di sebelah kredit. Oke. Next, yang berikutnya pemakaian perlengkapan. Dalam neraca sisa perlengkapan toko tercatat 350. Nah, dalam neraca sisa perlengkapan itu ada sebelah debit karena termasuk akun harta. Akhir periode akuntansi perlengkapan yang tersisa 150. Yang tadinya 350 tinggal 150. Ya. Maka jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan dengan perlengkapan. Berarti yang sudah dimanfaatkan, yang sudah terpakai. Apabila saat transaksi dicatat sebagai perlengkapan, maka dalam jurnal penyesuaiannya di sini yang dicatatnya adalah perlengkapan, beban perlengkapan. Ya, kenapa perlengkapannya ada di debit? Karena pada saat transaksi dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, perlengkapan yang di debit itu menunjukkan yang belum terpakai. Begitu juga beban di sebelah kredit. Yang berikutnya tentang penyusutan. Contoh, penyusutan peralatan dengan harga perolehan 50 juta tiap tahun disusutkan 4 juta rupiah. Nah, untuk penyusutan terdapat beberapa metode perhitungan untuk beban penyusutan. Ada metode garis lurus, metode nilai buku, metode unit produksi, atau jumlah angka tahun dibalik. Nah, itu di sini saya tidak membahas bagaimana metode untuk perhitungan beban penyusutan. Tapi di sini cara membuat jurnal penyesuaian untuk beban penyusutan. Untuk penyusutan yang di debitnya beban penyusutan peralatan dan di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Hal ini berbeda dengan perlengkapan. Karena kalau perlengkapan itu habis pakai, maka beban perlengkapannya di kredit, beban perlengkapannya debit, perlengkapannya di kredit karena habis pakai. Sementara kalau penyusutan, peralatannya masih tetap ada, tapi nilainya akan berkurang. Maka di sini untuk penyesuaiannya ada beban penyusutan.
dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya, untuk penghapusan piutang ini ada 2 metode. Pertama, metode penghapusan langsung di mana beban atau piutang itu tidak tertagih akan langsung mengurangi tentang piutang. Di debitnya beban piutang tidak tertagih sejumlah yang tidak tertagih. Oke. Berikutnya metode penghapusan tidak langsung. Dalam metode penghapusan tidak langsung, bahwa beban penghapusan itu dari piutang tidak tertagih tidak mengurangi langsung terhadap piutang, tetapi masuk ke dalam cadangan piutang tidak tertagih. Oke. Nah, itulah tentang pengertian tentang jurnal penyesuaian, identifikasi akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian dan cara mencatat jurnal penyesuaian. Oke. Untuk membuat jurnal penyesuaian, datanya kita ambil dari neraca saldo dan data penyesuaian yang biasa dibuat pada akhir periode. Nah, kenapa kita membuat jurnal penyesuaian? Karena kalau kita langsung mengambil dari neraca saldo bisa langsung, tetapi kalau masih ada akun-akun yang tidak menunjukkan data yang sebenarnya dalam satu periode, maka dibuatlah jurnal penyesuaian. Baik, untuk memantapkan penguasaan materi ini diberikan latihan soal. Ini diambil contoh, ada neraca saldo atau neraca sisa dari Salon Ayu. Nah, di sini disajikan data neraca saldonya, kemudian data penyesuaiannya. Oke, di sini ada perlengkapan. Pada penyesuaian perlengkapan yang terpakai. Sementara di neraca saldo ada perlengkapan. Berarti perlengkapannya akan berkurang. Oke. Nah, itu selanjutnya silahkan kerjakan soal neraca saldo. Kita nanti akan membahasnya bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.